Siswa kesehatan itu udah sampai di Puskesmas guys. Oh iya, kita harus buru-buru ke sana. Iya, dia sudah menunggu. Dan juga dari segi emosionalnya. Nah, remaja ini kan merupakan transisi tadi kan, jadi dia itu butuh zat gizi, dia itu butuh zat gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini adik-adik tahu nggak apa itu anemia? Nggak tahu, ya kan? Anemia itu kekurangan darah kan? Merupakan kondisi di mana itu tubuh kita itu kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Singkatnya seperti yang ada jelaskan tadi, anemia itu merupakan kekurangan darah. Kalau boleh tahu kadar normal hemoglobin berapa ya? Kadar normal hemoglobin atau HbA1c itu berbesar lebih dari 12 kg per desiliter. Jadi kalau misalkan ada orang dengan kadar HbA kurang dari 12 mg per desiliter, dia bisa dikategorikan anemia. Siapa saja sih yang dapat anemia ini dapat diidap oleh apa itu 5 L? Ngerti kak, resu kak, rumah kak, lalai kak, lelah kak. Betul. Nah, jadi tanda yang pertama ada 5 L, ada lelah, letih, lenyap, dan lalai. Dan yang kedua itu ada pucat pada wajah dan juga bagian tangan. Selain itu ada pusing dan juga biasanya penglihatan berkunang-kunang. Ada pernah nggak mengalami tanda-tanda di bawah yang seperti yang sudah saya Pernah kak. Nah, atau tanda-tanda tersebut dapat mengidentifikasikan kalau adik-adik itu terkena anemia.
teh atau minum kopi atau minum susu saat minum tablet tambah darah, karena hal-hal tersebut atau minuman tersebut dapat mempengaruhi penyerapan dari zat besi, sedangkan zat besi tadi digunakan untuk membentuk dari hemoglobin tadi. Jadi kalau misalkan kita kekurangan hemoglobin, tapi kita konsumsi juga susu dan yang teh dan yang lainnya, sehingga penyerapan dari zat gizi tadi yang ada di tablet tambah darah tadi terganggu, jadi penyerapannya kurang efektif gitu. Selanjutnya apakah ada yang pengen ditanyakan? Saya Kak, gimana caranya kita menentukan seseorang itu seperti itu dengan anemia Kak? Cara kita untuk menentukan seseorang karena misalnya kalau misalkan dari puskesmas ya tadi pelayanan kesehatan biasanya dilakukan pemeriksaan secara rutin. Nah nanti tadi kan ada normalnya lebih dari 12 harian. Apa deskripsi kalau misalkan dia mau puskesmas tetapi kalau misalkan pelayanan kesehatan dari 12 maka itu bisa kita jadikan sebagai jadi pemeriksaannya ada pemeriksaan laboratorium itu, ada juga kita bisa lihat dari tanda dan gejala kayak nyel tadi, terus ada kayak pucat, berkunang-kunang gitu. Jadi mungkin ini siapa lagi yang mau bertanya? Saya Kak, kalau seseorang yang punya darah tinggi apakah boleh minum obat tablet tambah darah Kak? Boleh-bolehnya sih, soalnya kan tablet tambah darah itu sendiri itu fungsinya adalah untuk menambah menambah zat besi tadi, sedangkan sebenarnya menambah zat besi untuk pembentukan hemoglobin. Jadi pembentukan sel darah tadi, kalau misalkan tekanan tinggi kan nggak ada hubungannya sama pembentukan hemoglobin. Jadi bukan berarti karena kita darah tinggi gitu kita nggak boleh minum tablet tambah darah karena takut dan suka tinggi-tinggian. Dengan tablet tambah darah sendiri kan punya fungsinya untuk memperbanyak hemoglobin, jadi kita nggak anemia. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita konsumsi tablet tambah darah tadi sedangkan tensi kita masih tinggi. Oke Kak, terima kasih. Iya Kakak, ya deh. Tanya lagi gitu. Ada Kak. Jadi kalau misalkan ada yang lagi atau takut lupa nanti kalau misalkan di rumah atau besok-besoknya kami punya leaflet tentang anemia, jadi ada yang bisa baca dan juga sebarkan ke masyarakat luas gitu supaya kita terhindar atau ada lagi di rumah. dapat tercerahkan gitu, jadi bermanfaat dan bisa mencegah anemia bagi diri sendiri dulu, atau bisa mencegah juga terhadap orang lain. Jadi terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami juga kalau misalkan ada kesalahan kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih lagi. Kemudian kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.